Perkenalkan, nama saya Ilham Fatur Rahman Hamzah dari kelas Kewarganegaraan FF dengan nomor induk mahasiswa 215060301111033. Di sini saya akan menjelaskan dengan tema yaitu konstitusi dan undang-undang dasar. Nah, di kasus-kasus yang terkini atau viral saat ini, yaitu yang pertama ada kasus Doni Salmanan. Influencer Doni Salmanan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan investasi opsi biner atau binary option sejak 8 Maret 2022 lalu. Pria yang dijuluki Crazy Rich Bandung ini diduga berafiliasi langsung dengan aplikasi penyedia opsi biner Quotex. Doni diduga mendapatkan keuntungan besar jika terdapat pengguna yang kalah dalam opsi tersebut. Lantas, siapakah Doni Salmanan? Nah, Doni Salmanan yaitu YouTuber yang namanya sempat viral karena aksinya yang berbagi uang Rp100.000 dari mobil mewah ke orang-orang yang melewatinya di jalanan. Doni Salmanan kelahiran 1998. Ia mengaku sebagai dirinya hanya lulusan sekolah dasar atau SD. Doni pernah bekerja sebagai tukang parkir hingga office boy sebelum ia menjadi influencer dengan 32,3 juta pengikut di Instagram. Dia juga memiliki 2 kanal YouTube bernama yang pertama King Salmanan dan kedua Salmanan Vlogs dengan jumlah subscriber mencapai jutaan. Ia sering membuat konten seputar trading, otomotif, hingga kehidupan sehari-harinya. Dia pernah mengatakan bahwa dirinya meraih keuntungan 28 juta rupiah dengan modal awal 500.000 rupiah saat berbisnis trading. Dia mengklaim mendapat keuntungan yang banyak. Nah, kemudian Doni menjabat sebagai CEO dan pendiri dari Salmanan Group, yaitu perusahaan yang bergerak di bisnis media production dan bisnis kedai kopi. Ia mendapatkan julukan Crazy Rich Bandung karena memiliki atau memamerkan kekayaannya di media sosial. Selain itu, ia pun membagi-bagikan uang dalam jumlah besar kepada sesama orang awam sehingga sesama selebgram dan artis. Nah, Doni merupakan afiliator resmi dari aplikasi berkedok trading Quotex. Dalam laman resminya, Quotex merupakan broker aplikasi trading yang diluncurkan pada 2019 lalu. Mereka mengklaim memiliki pengembang atau developer aplikasi yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Doni sendiri pernah tercatat sebagai Trader of the Week dengan penghasilan mencapai 40.728 US dollar atau setara dengan 586 juta rupiah. Hal tersebut diungkapkan di akun Instagram Quotex pada 25 November 2021 lalu. Nah, polisi menjerat pasal berlapis dengan kasus dugaan penipuan pada investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex. Doni Salmanan terancam hukuman 20 tahun penjara. Adapun hukum tersebut lantaran pasal berlapis yang menjerat Doni yaitu pasal 45A ayat 1 Jo, pasal 28 ayat 1 nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan pasal 3 dan 4 Undang-Undang nomor 8 2010 tentang tindak pencegahan pencucian uang atau bisa disingkat TPPU. Nah, yang kedua adalah Indra Kents, yaitu influencer yang dikenal sebagai Crazy Rich Medan, tersandung kasus dugaan penipuan berkedok perdagangan opsi biner melalui aplikasi Binomo. Indra ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Februari 2022. Lalu, setelah dilaporkan sejumlah korban opsi biner di Binomo, para korban ditaksir mengalami kerugian mencapai 25,6 miliar. Lalu, siapakah Indra Kents itu? Nah, Indra Kents lahir di Rantau Prapat, Sumatera Utara pada 31 Mei 1996 dengan nama asli Indra Kusuma. Ia mengawali karirnya sebagai influencer dan YouTuber lewat akunnya Indra Kusuma yang memiliki 1,32 miliar subscriber. Sebelum menjadi influencer, ia sempat kuliah di Universitas Prima Indonesia dari 2014 hingga 2018 dan mengambil jurusan teknik. Lalu, ia pernah menjadi penyiar radio, MC, dan mengikuti ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2018.
Indra dikabarkan memiliki beberapa usaha termasuk kursus trading online yang dikenal dengan nama kursustrading.com, clothing line, klinik kecantikan, dan usaha makanan. Ia dijuluki Crazy Rich Medan karena kerap kali memamerkan kehidupan mewahnya lewat sosial media, khususnya Instagram, YouTube, dan TikTok. Nah, sebagai informasi, kekasih Indra yang bernama Vanessa Kong sempat diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo beberapa hari lalu. Nah, berdasarkan pemeriksaan tersebut, Indra disebut menjanjikan 1 miliar rupiah kepada Vanessa, namun baru cair 10 juta. Kejaksaan Agung menyatakan telah menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama tersangka Indra Kesuma alias Indra Kents dalam kasus dugaan penipuan investasi melalui aplikasi Binomo. Nah, apa sih yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar? Nah, Indra Kents dijerat melanggar pasal 45 ayat 2 Jo, pasal 27 ayat 2, atau pasal 45A ayat 1 Jo, 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pasal 378 KUHP, Jo, pasal 55 KUHP. Dalam kasus ini, Indra terancam hukuman pidana penjara hingga 20 tahun. Sebagai informasi, Indra ditetapkan sebagai tersangka usai melakukan pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam di gedung Barreskrim Polri pada Kamis tanggal 24 Februari. Dia pun telah ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan Barreskrim Polri terhitung sejak 25 Februari 2021. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang konstitusi dan undang-undang dasar. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.